Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 141 Praktikan Laboratorium Simulasi Industri. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai implementasi model simulasi sistem dinamis terhadap jumlah persediaan produksi tempe di PT Cimit menggunakan software Stella. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 141. Yang pertama ada Marsanda Citrawening NPM 20126 dan saya sendiri Aditya Paramita NPM 20144. Kedelai merupakan salah satu komoditas pertanian yang banyak dikonsumsi dan diolah menjadi aneka produk makanan bernilai tinggi, seperti tahu, tempe, kecap, dan susu kedelai. Produk olahan kedelai merupakan sumber asupan gizi yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia karena terjangkau secara ekonomi. Tempe adalah produk fermentasi asli Indonesia yang telah lama dikenal secara turun-temurun dan menjadi hidangan sehari-hari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Tempe dibuat melalui proses fermentasi dari biji kedelai menggunakan jamur kapang atau Rhizopus oryzae. Kapang yang tumbuh pada tempe mampu menghasilkan enzim protease untuk menguraikan protein menjadi peptida dan asam amino bebas. Dengan kata lain, mekanisme biokimia seperti transaminasi selama proses fermentasi menyebabkan terbentuknya berbagai jenis asam amino. Sistem merupakan kumpulan dari beberapa elemen yang saling berinteraksi melakukan proses tertentu dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Model sistem dinamik ini berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tren atau pola perilaku secara dinamik dari sebuah sistem yang kompleks. Simulasi merupakan tahap di mana model yang didesain akan dijalankan menggunakan simulasi komputer. Seluruh variabel yang terdapat di dalam konsep akan diberi persamaan matematis sehingga bisa menghasilkan output simulasi seperti perubahan yang dibuat skenario-nya. Salah satu aplikasi untuk melakukan simulasi yang dapat dilakukan yaitu Stella. Stella adalah singkatan dari System Thinking Experimental Learning Laboratory with Animation. Stella adalah software bahasa pemrograman visual atau Visual Programming Language yang menggunakan prinsip model dinamis dengan berorientasi objek. Dengan demikian, permasalahan persediaan bahan baku berupa kedelai dari proses produksi tempe yang dipengaruhi oleh hasil produksi, kerusakan produksi, serta jumlah permintaan pelanggan dapat diselesaikan menggunakan simulasi berbasis software Stella. Simulasi yang dilakukan diharapkan mampu membantu PT Cimit untuk memperbaiki sistem produksi tempe agar tetap dapat memenuhi permintaan secara optimal dan memperoleh laba yang maksimum. Sedangkan untuk pengumpulan data yang kami lakukan yaitu diperoleh jumlah permintaan 3.000, stok bahan kedelai 6.000, persentase penurunan 2%, persentase peningkatan pemakaian 7%, persentase peningkatan produksi 3%, dan persentase kerusakan 2%. Sedangkan ini adalah gambar dari model simulasi persediaan tempe yang telah kami lakukan, dan berikut juga ada flowchart dari penelitian yang kami lakukan. Untuk running program Stella akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan membuat, saya akan memprogram dengan menggunakan software Stella. Untuk yang pertama-tama di sini kita akan membuat model simulasi persediaan tempe. Pertama-tama kita klik stop, kita buat 3 berjajar seperti ini. Lalu kita ganti namanya karena ini produksi tempe, jadi kita ganti namanya. Ini jumlah permintaan, lalu stok tempe, dan stok bahan bakunya yaitu kedelai. Nah, jika sudah, lalu kita klik flow dari sini, sama ini juga ke sini. Nah, seperti ini. Jika sudah, ini kita ganti namanya menjadi penurunan daya beli dan peningkatan pemakaian. Nah, di sini juga kita buat converter. Ada 2 yang mempengaruhi penurunan daya beli dan peningkatan pemakaian. Yang penurunan daya beli ini persentase penurunan
Dan untuk peningkatan pemakaian ini konverternya yaitu presentase peningkatan pemakaian. Nah, jika sudah, ini kita hubungkan dengan menggunakan action connector dari presentase penurunan ke penurunan daya beli, lalu dari jumlah permintaan ke penurunan daya beli, lalu jumlah permintaan ke peningkatan pemakaian, selanjutnya dari presentase peningkatan ke pemakaian. Untuk selanjutnya ini sama, kita buat caranya seperti yang jumlah permintaan ini. Nah, jika sudah ini yang di stok tempe, untuk ininya kita ubah menjadi konsumsi tempe. Lalu ini untuk produksi tempe. Untuk stok kedelai, bahan baku rusak. Lalu yang ini adalah produksi kedelai. Nah, jika sudah, kita buat konverternya. Ini kita ganti menjadi komposisi penggunaan bahan baku kedelai. Lalu untuk yang bahan baku rusak dan produksi kedelai. Untuk bahan baku rusak yaitu presentase kerusakan, lalu presentase peningkatan. Nah, lalu kita hubungkan dengan menggunakan action connector ini. Nah, jika sudah jadi akan berbentuk seperti ini. Nah, di sini selanjutnya kita akan memasukkan data. Kita pindah ke model terlebih dahulu. Nah, ini data-data yang akan kita pakai. Selanjutnya ini akan kita masukkan. Untuk jumlah permintaan sendiri ini kita klik 2 kali. Ini lalu kita isi menjadi 3000 untuk jumlah permintaannya. Lalu presentase penurunan yaitu 0,02 atau 2%.
Untuk persentase peningkatan pemakaian yaitu 0,07 atau 7%. Lalu untuk penurunan daya beli, ini persentase penurunan dikali jumlah permintaan, rumusnya. Lalu untuk peningkatan pemakaian yaitu persentase peningkatan pemakaian dikali jumlah permintaan. Lalu untuk komposisi penggunaan bahan baku kedelai adalah 1. Selanjutnya untuk stok tempenya adalah produksi dari tempe itu sendiri. Lalu untuk produksi tempe yaitu rumusnya komposisi penggunaan bahan baku kedelai dikali dengan stok kedelai. Lalu untuk konsumsi tempe yaitu stok tempe dikurangi jumlah permintaan. Lalu selanjutnya ada persentase kerusakan yaitu 0,02 atau 2%, dan persentase peningkatan produksi kedelai adalah 0,03 atau 3%. Untuk stok kedelainya sendiri adalah 6.000. Untuk bahan baku rusak ini adalah persentase kerusakan dikali dengan stok kedelai. Lalu produksi kedelai yaitu persentase peningkatan produksi kedelai dikali dengan stok kedelai. Nah, selanjutnya ini kita klik GraphPad, kita pasang di sini. Nah, ini seperti ini. Lalu ini kita klik 2 kali. Nah, untuk ini allowable-nya, ini kita pilih jumlah permintaan, stok kedelai, stok tempe, produksi tempe, dan konsumsi dari tempe. Selanjutnya, oke. Nah, jika sudah, ini kita run spec. Ini from 1 to 12 karena kita menggunakan dari bulan 1 sampai bulan 12. Untuk DT-nya yaitu 1, unit of time-nya yaitu month 1 bulan, run mode-nya adalah normal, interaction mode-nya normal, untuk pause intervalnya juga INF, lalu oke. Selanjutnya kita run. Nah, akan muncul grafik seperti ini. Selanjutnya untuk tabel pad-nya ini kita klik di sini. Nah, ini lalu ini kita klik 2 kali, sama seperti tadi datanya, yaitu jumlah permintaan, stok kedelai, stok tempe, produksi tempe, dan konsumsi tempe. Lalu oke. Jika sudah, kita periksa lagi run spec-nya. Sama seperti tadi, untuk from-nya 1 to 12, DT-nya 1, unit of time-nya month 1 bulan, run mode-nya normal, interaction mode-nya juga normal, pause intervalnya INF, lalu oke. Selanjutnya kita run. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Ini adalah program Stella yang sudah saya buat. Sekian untuk pemrogramannya. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Pada grafik di samping dapat disimpulkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember, persediaan tempe mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada, yang ditunjukkan oleh grafik berwarna biru. Hal ini dikarenakan persediaan bahan baku tempe, yaitu stok kedelai, mampu mencukupi sehingga proses produksi dapat terus dilakukan. Pada proses produksi tempe dengan bahan baku yang digunakan adalah kedelai dengan komposisi 100%, serta berdasarkan tabel pad di samping bahwa jumlah permintaan tempe di bulan Januari sampai Desember berbanding lurus dengan stok tempe dan stok kedelai. Artinya, peningkatan jumlah permintaan tempe harus diimbangi dengan peningkatan stok tempe dan stok bahan baku berupa kedelai. Selanjutnya untuk kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan yaitu meningkatnya permintaan konsumen akan tempe membuat PT Cimit sebagai salah satu produsen tempe membutuhkan suatu penelitian yang dapat memberikan hasil simulasi efisien ketersediaan bahan baku untuk produksi tempe.
Hal ini dilakukan untuk dapat memperoleh hasil total ketersediaan bahan baku yang optimal agar dapat memenuhi permintaan dari pelanggan. Pada penyelesaian permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan menggunakan software Stella. Pada validasi model didapatkan output berupa grepet di mana disimpulkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember, permintaan tempe mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada. Hal ini dikarenakan persediaan bahan baku tempe yaitu stok kedelai mampu mencukupi sehingga proses produksi dapat terus dilakukan. Pada tabel PET model simulasi persediaan tempe menggunakan komposisi 100% dan pada tabel PET tersebut didapatkan bahwa jumlah permintaan tempe di bulan Januari sampai Desember berbanding lurus dengan stok tempe dan stok kedelai. Artinya, peningkatan jumlah permintaan tempe harus diimbangi dengan peningkatan stok tempe dan stok bahan baku berupa kedelai. Saran untuk penelitian selanjutnya, apabila terjadi peningkatan permintaan, maka diharapkan bagi PT Cimit agar menambah jumlah stok tempe dan stok kedelai agar didapatkan tingkat produksi yang optimal. Sekian dari yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.